Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Sorry ya guys, video kali ini juga durasinya nggak gitu panjang. Lagi nggak enak badan guys akhir-akhir ini saya. Tapi alhamdulillahnya sariawan saya sudah sembuh. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silakan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 373 sampai 374. Cus. Di video sebelumnya, kita sudah bahas sampai Yowon yang sudah membereskan Dogun, si Blade Master atau Master Golok dari Blade God Six Martial. Saat itu, Admiral Lim sedang memantau situasi pertempuran di ruang bawah tanah lantai 1 kuil makam. Setelah menenangkan putra mahkota yang panik dengan situasi yang berbalik 180 derajat menjadi merugikannya. Saat itu, dia memutuskan untuk membereskan keempat pengawal penjaga yang dibawa oleh Yon Namgun. Tiba-tiba saja tekanan energi yang dahsyat dan mengerikan membuatnya berlutut ke tanah. Gak hanya dia saja, tapi putra mahkota dan para kasim pun dipaksa berlutut oleh suatu energi misterius yang sangat mengerikan. Saat itu, dia berusaha menolong putra mahkota yang menggelepar kesakitan karena tidak memiliki tenaga dalam. Dia pun menyadari kehadiran seseorang di tengah-tengah ruangan itu. Orang itu adalah The Lord Kultus Iblis ke-24 Jun Yowon. Kalau ada suara bisik-bisik di background saya, harap maklum ya guys. Rumah saya nggak pernah sepi soalnya. Lanjut. Lim Chonghua atau yang kita kenal dengan sebutan Admiral Lim memulai karirnya sebagai kasim dari kasim biasa sampai akhirnya menjadi kasim tingkat atas, yaitu seorang admiral. Semua itu berkat gurunya. Guru itu mengajarkannya bahwa keutamaan seorang kasim adalah sikap penuh perhatian terhadap segala hal. Admiral Lim sangat menghormati gurunya dan selalu mengikuti nasihat itu dengan cermat. Itulah caranya dia bisa mendapatkan kekuasaan yang sekarang. Itu juga menjadi alasan kenapa Kaisar dan putra mahkota Zhu Taiyun sangat menghargainya. Itu tadi sedikit cerita nggak penting tentang si Admiral Lim ya guys, tapi harus diceritain gitu kan. Sambil berlutut karena tekanan energi yang luar biasa, Admiral Lim melihat ke sekelilingnya. Di antara semua wajah yang sudah dikenalnya, terdapat satu orang yang belum pernah dilihatnya dan sedang berdiri di tengah-tengah ruangan itu. Meskipun pemuda itu terlihat biasa saja, namun perasaan ngeri yang didapatkan dari pemuda itu, yang hanya berdiri dengan rambut hitam panjang dengan wajah pucat, terasa sangat menekan di seluruh ruangan itu. Apa benar pemuda itu seorang manusia? Para kasim ispir yang dipaksa berlutut karena tekanan energi berusaha untuk bangun tapi sia-sia. Admiral Lim berpikir sebenarnya sekuat apa pemuda itu sampai bisa membuat ratusan orang jatuh berlutut hanya karena auranya saja. Terlebih lagi hanya dia, putra mahkota dan para kasim saja yang seperti itu. Sedangkan yang lainnya berdiri biasa saja seolah-olah nggak ada tekanan sama sekali. Sampai-sampai Elder Chongsu dari klan Force of Justice terbengong-bengong menyaksikan hal itu. Dan gak cuma dia, tapi anggota dan murid-murid klannya pun sama sekali nggak terpengaruh. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Pemuda itu mengendalikan energi besar itu seperti sedang bernafas saja. Bahkan, kalaupun pemuda itu bisa mengendalikan energi agar orang-orang tertentu enggak kepengaruh, seenggaknya Elder Chongsu dan anggota klannya bisa merasakan tekanan energi itu juga. Paling enggak energinya lah gitu. Tapi ini enggak kerasa sama sekali. Para anggota dan murid-murid klan Gongdong semuanya berkeringat dingin. Mereka menatap Elder Chongsu untuk meminta penjelasan pada situasi yang baru pertama kali mereka lihat itu. Elder Chongsu nggak merespon.
Karena gelisah, salah satu muridnya memberanikan diri bertanya. Elder Chongsu berkata kepada para anggota dan murid-muridnya untuk memperhatikan pemuda itu karena pemuda itu pasti memiliki kekuatan yang selevel dengan 5 pendekar terkuat se-Wulin. Mendengar itu, anggota dan murid Elder Chongsu terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Mereka mengira pemuda itu setidaknya ada di level Supreme Master, tapi kenyataan bahwa ternyata pemuda itu kemungkinan selevel dengan 5 pendekar terkuat se-Wulin sangat tidak dapat dipercaya. Kalau itu benar, berarti pemuda itu selevel dengan Lord Justice Yimok, salah satu pemimpin terkuat di Wulin. Pemuda itu terlihat seperti seumuran Yimok, atau mungkin lebih muda. Tetapi dia mengeluarkan aura yang setara Yimok, bahkan mungkin lebih kuat. Anggota klan Gongdong merasa bersyukur pemuda itu ada di pihak mereka. Begitu juga dengan Zutaikan yang merasa bersyukur telah membuat pilihan yang benar. Tadinya dia berpikir kalau semuanya sudah tamat saat pasukan Kasim Ispir menyerangnya, tapi dia nggak pernah membayangkan kalau orang-orang yang akan membunuhnya sekarang malah berakhir dengan berlutut di hadapannya. Dari kejauhan, dia bisa melihat Zhu Taiyun di lantai. Melupakan harga dirinya sebagai pangeran, Zhu Taiyun merengek dan berteriak dengan hidung mencium lantai. Gak bisa menyembunyikan emosinya, Zhu Taikan tersenyum lebar. Rasain lu juga harus ngerasain apa yang gue rasain waktu di kultus iblis. Zhu Taikan begitu senang sampai-sampai dia hampir tidak bisa menahan suara tawanya. Di lain pihak, keadaan menyedihkan Zhu Taiyun membuat Admiral Lim pucat. Gimana bisa ada seorang monster masuk ke istana? Energinya membuat ratusan Kasim tertekan dan dipaksa berlutut. Pembantaian bukan lagi hal yang aneh dalam situasi seperti itu. Admiral Lim menjadi panik. Bagaimanapun dia harus menyelamatkan Zhu Taiyun dulu, meskipun harus mengorbankan ratusan Kasim. Dia pun menoleh pada si ketua grup Kasim. Gak seperti Kasim lainnya, si ketua ini sangat terlatih dan dia bisa bertahan dari tekanan energi mengerikan itu meskipun harus bersusah payah menahan agar kepalanya tidak menyentuh tanah. Admiral Lim memanggilnya. Si ketua panik dan menganggap Yobun sebagai monster. Admiral Lim berusaha menenangkannya dan berkata bagaimanapun caranya, mereka harus menyelamatkan Zhu Taiyun. Si ketua ragu-ragu meskipun dia tetap menjawab, bener juga sih. Masalahnya, gimana caranya mereka mau nyelamatin Zhu Taiyun sedangkan bergerak aja udah susah. Ditambah lagi hanya mereka berdua yang kepalanya belum mencium lantai. Admiral Lim menjelaskan kalau dia akan menyerang pemuda rasa monster itu. Saat dia diserang, energinya pasti bakal melemah sedikit. Saat itulah si ketua grup harus menyerang pemuda rasa monster itu. Di sini Admiral Lim berpikir karena si pemuda rasa monster itu sedang fokus untuk membuat Kasim-Kasim lainnya berlutut dengan energinya, maka pemuda itu pasti nggak akan bisa menahan serangannya, karena kan dia konsentrasinya ke situ. Akan ada beberapa detik yang bisa membuat si ketua grup bisa berdiri dan menyerang si pemuda rasa monster itu. Memang hanya ada beberapa detik karena pemuda itu adalah seorang monster. Admiral Lim melanjutkan, selagi lu menghentikan pergerakan si pemuda, gue bakal kabur sama si putra mahkota. Punyuk. Si ketua grup melongo. Lah, maksudnya gue dikorbanin gitu? Si ketua grup yang gak bodoh-bodoh amat mau protes. Tapi Admiral Lim memancingnya dengan iming-iming jabatan Deputi Admiral Ispir, nggak tahu lah itu jabatan apa. Kalau mereka berhasil selamat, si ketua ragu sejenak, itu tawaran yang menggiurkan. Menjadi Deputi Admiral artinya kesempatannya menjadi Admiral berikutnya semakin mudah. Tapi untuk bisa selamat dari situasi sekarang adalah hal yang mustahil. Dia memang telah menyiapkan hati untuk berkorban demi majikannya, tapi ya nggak secepat ini juga. Namun akhirnya dia pun setuju. Saat itu juga Admiral Lim mengumpulkan kekuatannya dan melompat. Saat masih di udara, Admiral Lim memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan mengeluarkan ratusan jarum. Dia akan menggunakan kartu asnya sekarang, maksudnya itu senjata rahasia. Itu adalah ilmu bela diri ciptaannya yang didasarkan dari teknik High Wave Sword, yaitu Wave Energy Needles atau energi gelombang jarum. Ya, gitulah pokoknya.
Itu adalah teknik rahasia yang mengalirkan energi berbentuk gelombang pada jarum-jarum. Teknik itu membutuhkan banyak energi, tetapi sangat efektif untuk melawan musuh yang banyak sekali serang. Admiral Lim berpikir kalau pemuda itu nggak akan bisa menghindari serangannya, karena teknik ini mengutamakan ketepatan sasaran, jadi bakal kena gitu. Admiral Lim pun melepaskan serangan jarum-jarum itu. Jarum-jarum itu pun melesat menuju tempat pemuda itu berada. Gak cuma itu, sementara jarum-jarum yang di tangan kanannya menyerang Yowun, jarum-jarum yang di tangan kirinya dilemparkan pada Zutaikan. Serangannya tidak bisa dihentikan. Pemuda rasa monster itu pasti telah menggunakan banyak energi untuk menekan ratusan Kasim. Dan untuk menghindari serangan jarum-jarum itu, pemuda itu pasti akan menghentikan energi yang menekan para Kasim. Meskipun pemuda itu berhasil menghindar, tetapi jarum-jarum yang lain akan mengenai Pangeran Zutaikan. Rencananya sudah sempurna. Dalam waktu singkat itu, dia akan membawa Zutayun pergi dari situ. Eta jelema. Tetapi rencana hanyalah rencana. Setelah dia melemparkan semua jarum itu, dia bermaksud untuk menghampiri putra mahkota. Namun langkahnya terhenti karena syok dengan apa yang dilihatnya. Ratusan jarum yang dilemparkan para pemuda itu terhenti di udara hanya dengan rentangan tangan pemuda itu. Bagaimana bisa, pikir si Admiral Lim. Pemuda itu menghentikan serangan jarum-jarumnya sambil tetap menekankan energi pada Kasim Ispir. Itu adalah hal yang mustahil dilakukan kecuali orang tersebut telah memiliki banyak pengalaman bertarung dan ketepatan yang akurat. Ya, dia gak tahu aja pemuda rasa monster yang adalah Yowun itu punya Nano. Nano memberitahukan Yowun kalau jarum-jarum itu sudah bisa dikendalikan oleh Yowun, jadi mereka berhasil mengambil alih lah si jarum-jarum itu. Yowun dengan dingin berkata kalau serangan si Admiral Lim gak ada apa-apanya. Admiral Lim yang merasa malu dan kesal mengeluarkan sisa jarum-jarum miliknya dan menyerang Yowun lagi. Tapi Yowun hanya meregangkan tangannya dan memerintahkan Nano untuk mengembalikan jarum-jarum yang sudah dikendalikan olehnya pada Admiral Lim. Nano merespon dengan mengaktifkan panel remote control dan menjadikan Admiral Lim sebagai targetnya. Mata Yowun bergetar dan dia melihat tanda silang merah pada Admiral Lim. Jarum-jarum yang tadi berhenti di udara langsung berbalik arah ke arah Admiral Lim. Shoot! Admiral Lim shock. Mau ngapain lo? Yowun dengan santai berkata kalau dia cuma mau ngembaliin barang si Admiral Lim aja. Jarum-jarum itu langsung melesat ke arah targetnya yaitu Admiral Lim. Admiral Lim sudah terbiasa diserang, tetapi baru kali ini dia diserang oleh metodenya sendiri. Lebih dari 100 jarum mengarah pada Admiral Lim dengan kecepatan yang 2 kali lebih cepat dari yang dilemparkan Admiral Lim. Gelombang serangan jarum-jarum itu pun mengenai Admiral Lim. Sayangnya, menyerang Yowun adalah hal terburuk yang pernah dilakukannya. Tubuh Admiral Lim meringkuk di lantai dengan jarum-jarum di tubuhnya. Jarum-jarum itu tidak menusuk terlalu dalam karena Admiral Lim telah melindungi tubuhnya dengan energi. Admiral Lim yang mengalami rasa sakit yang luar biasa mencari si ketua grup dengan garang. Rencananya seharusnya si ketua grup sekarang udah nyerang si Yowun dari belakang. Tapi ternyata si ketua grup sedang dihadang oleh Yon Namgun dan 4 pengawal penjaganya. Tadinya si ketua grup memang mau menyerang Yowun, namun dihalangi. Dia mengira dia bisa melewati para pengawal dengan mudah, tetapi karena ada Ranyong di situ semuanya jadi sulit. Ranyong membuat pedangnya terbakar api dan melukai pundak si ketua grup. Sebenarnya si ketua grup nggak terluka parah, namun energi api dari pedang itu sudah memasuki tubuhnya dengan cepat. Si ketua grup ingin menyerang Yowun, tapi wanita itu menghalangi. Hubong yang menjadi salah satu dari 4 pengawal itu menggenggam pedang api dan berkata kalau berani-beraninya si ketua grup mencoba untuk menyerang The Lord. Karena ada serangan dadakan, si ketua grup pun terpaksa mundur. Admiral Lim merasa bingung, padahal Zutaikan gak punya pendukung ataupun sekutu. Tapi kenapa satu persatu para pendekar muncul melindunginya? Ditambah lagi, jarum-jarum yang dilemparkan pada Zutaikan telah dihentikan oleh Ranyong yang membuat pilar api dan membuat jarum-jarum itu menjadi abu.
Admiral Lim bingung dari mana sih orang-orang muncul. Admiral Lim pun berteriak saat kepalanya membentur tanah karena tekanan energi yang dikeluarkan Yowun. Bleduk. Gak peduli apa yang dilakukannya, semuanya sia-sia. Usahanya untuk menyelamatkan putra mahkota gagal total. Para Qasim yang menyaksikan Lim Chonghua, seorang admiral yang terkenal sebagai salah satu yang terkuat di kekaisaran, mengalami kekalahan yang memilukan, hanya bisa terdiam. Mereka nggak menduga hal itu bisa terjadi. Yowun menghampiri Admiral Lim. Admiral Lim menatap Yowun dari posisinya yang mencium tanah dan dengan mata memerah berteriak marah menanyakan siapa Yowun sebenarnya, dan berani-beraninya dia bersikap arogan di hadapan seorang admiral. Yowun menatap Admiral Lim dengan dingin dan berkata kalau dia adalah orang yang ingin difitnah olehnya. Admiral Lim rada loading gitu. Apa maksudnya difitnah? Tapi dia pun menyadari maksud kata-kata Yowun dan dengan terbata-bata dia bertanya apa Yowun adalah The Lord Kultus Iblis. Admiral Lim gak menyangka kalau pemuda rasa monster di hadapannya ini adalah The Lord Gunung Selaksa, yaitu The Lord Kultus Iblis. Tapi bagaimana bisa The Lord Kultus Iblis ada di istana kaisar? Yowun meneruskan dan berkata karena dia udah tahu dosa apa yang telah diperbuatnya, jadi dia juga udah tahu kan konsekuensinya itu kayak apa. Mendengar kata-kata itu, Admiral Lim menjadi marah dan berteriak kalau dia adalah seorang admiral kekaisaran. Belum selesai Admiral Lim berteriak, slash! Yowun mengayunkan pedangnya dengan mulus melewati leher Admiral Lim. Gerakan itu sangat cepat, bahkan Admiral Lim pun gak menyadari apa yang terjadi. Yowun berkata dengan dingin, terus kenapa kalau lu orangnya kaisar? Pluk, glulung-glulung. Sepertinya Admiral Lim ingin mengatakan sesuatu, tapi kepalanya sudah menggelinding di tanah. Para Qasim Ispir yang menyaksikan itu syok dan berteriak putus asa. Gak ada yang menyangka seorang admiral yang memiliki kekuatan luar biasa menurut standar kekaisaran, mati dengan mudahnya seperti burung yang tertancap panah. Yang lebih menyedihkan lagi, para Qasim Ispir gak bisa berbuat apa-apa karena masih dipaksa berlutut. Mereka ingin balas dendam tapi gak berdaya. Bahkan Zhu Taikan pun syok. Dia telah mengenal Chun Yowun sejak dia ke Kultus Iblis, dan dia tahu kalau Yowun akan menghukum Admiral Lim, tapi dia gak menyangka kalau Yowun bakal memenggal kepala Admiral Lim begitu saja. Zhu Taikan tadinya berpikir kalau Yowun bakal peduli pada perjanjian non-agresi antara Wulin dan kekaisaran. Jadi meskipun Yowun orang yang nekat, dia gak akan membunuh para pejabat istana sembarangan. Ditambah lagi Yowun sekarang berada di pusat kekaisaran. Zhu Taikan gak bisa memahami jalan pikiran Yowun. Zhu Taikan berpikir para pengikut kultus memang berbeda dari para pendekar Wulin lainnya. Zhu Taikan melirik pada Elder Chongsu dari klan Gongdong. Para anggota klan Gongdong telah berhasil menahan serangan beberapa Qasim tanpa membunuh mereka karena menghormati perjanjian non-agresi. Sementara itu, Elder Chongsu berubah menjadi serius, bukan karena kematian Admiral Lim, melainkan karena kalimat yang diucapkan Admiral Lim sebelum dia mati. Sebagai pendekar dengan level superior master, Elder Chongsu memiliki pendengaran yang super. Dia bisa mendengar pembicaraan hampir semua orang yang ada di ruangan itu. Dan dia mendengar kalau Admiral Lim memanggil Yowun sebagai The Lord Kultus Iblis. Tadinya Elder Chongsu mengira kalau Yowun adalah seseorang yang dekat dengan keluarga kaisar. Tetapi ternyata Yowun adalah The Lord Kultus Iblis. Pemuda ini gak hanya menyusup ke istana kekaisaran, tapi juga akan menyebabkan perubahan dalam dunia politik. Dia sudah mendengar mengenai The Lord Kultus yang baru dari Jegal Sohi, yang saat itu menjadi perwakilan Wulin sebagai ahli strategi kedua. Saat itu, salah satu dari 5 pendekar terkuat se-Wulin, Chun Yuzhong, masih menjadi The Lord dan membuat aliansi dengan sekte Wulin. Yang didengarnya saat rapat saat itu seperti sebuah kebohongan. Di dalam rapat dikatakan bahwa The Lord Kultus Iblis masih sangat muda. Pemuda ini bukan anak-anak melainkan monster iblis. Dia bukan naga yang sedang bertumbuh tetapi dewa naga dewasa.
Elder Chongsu mengirim telepati dan meminta muridnya yang bernama Yongwon untuk mengingat wajah dan karakteristik dari Yowon. Dan saat mereka kembali ke klan mereka harus membuat lukisan wajah Yowon. Yongwon bingung, ngapain dah kita bikin lukisan wajah tuh orang? Melihat muridnya yang bingung, Elder Chongsu menjelaskan kalau pemuda itu adalah The Lord Kultus Iblis Chun Yowon. Yongwon terkejut. Padahal Yowon masih terlihat muda, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Gak aneh kalau Yongwon mengira Yowon adalah seorang kakek-kakek yang telah mengalami rekonstruksi tubuh, pasti begitu. Yongwon bertanya pada gurunya apa jangan-jangan ada pengikut kultus yang lain ada di situ. Meskipun Wulin dan kultus telah menjalin aliansi, tetapi mereka telah bermusuhan dan saling berperang selama ratusan tahun. Dan sekarang juk-ujuk Yowon menyusup ke istana. Elder Chongsu berkata bahwa akan ada kekacauan di Wulin karena hal ini. Kalau bukan karena aliansi, hal ini pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Elder Chongsu memperingatkan muridnya untuk mengatur ekspresi, jangan sampai mereka ngegibah dan menunjukkan kalau mereka tahu Yowon itu berasal dari kultus iblis. Yongwon menuruti perintah gurunya. Tetapi dalam hati dia merasa kecewa karena gurunya, salah satu dari 17 pimpinan sekte Wulin, seperti takut untuk berhadapan dengan Yowon. Padahal bisa saja gurunya bertarung dengan Yowon dengan alasan politik atau apalah gitu. Ya blow on, justru guru lu yang pinter, mau gurunya mati kali ya dia. Sementara guru dan murid ini sibuk bertelepati, Yowon menghampiri Zhu Taiyun. Gak ada satupun dari para Qasim Ispir yang bisa menghentikannya. Lutut mereka masih menempel di lantai, dan mereka kekurangan energi untuk bisa berdiri. Nyatanya, setelah mereka menyaksikan kematian Admiral Lim secara live, mereka sadar kalau mereka bukan apa-apa dibandingkan dengan Yowon. Yang lebih lucu, Yowon sudah tidak mengeluarkan energi yang menekan mereka lagi, tapi mereka tetap gak bisa berdiri karena takut. Yowon berjalan menghampiri Zhu Taiyun dengan pedang yang masih meneteskan darah Admiral Lim. Para Qasim yang syok dan terintimidasi sama sekali gak kepikiran untuk memberontak. Zhu Taiyun yang hidungnya masih mencium tanah dan berdarah masih sibuk merengek-rengek. Harga dirinya sebagai pangeran telah terluka, dan dia menjadi lebih marah karena gak bisa mengangkat kepalanya. Saat itulah sesuatu menggelinding ke arahnya. Zhu Taiyun syok melihat kepala Admiral Lim menggelinding di hadapannya dan berusaha untuk menjauh, tapi ya udah jelas gak bisa. Itu pertama kalinya Zhu Taiyun melihat kepala yang terpenggal, dan karena itu kepala orang yang dikenalnya efeknya lebih dahsyat. Karena dia bahkan gak bisa bangun untuk menjauh dari kepala itu, Zhu Taiyun pun muntah di tempat. Setelah muntah beberapa lama, Zhu Taiyun menatap Yowon. Seumur hidupnya yang tanpa halangan apapun, Yowon adalah halangan pertama yang dihadapi si putra mahkota. Si putra mahkota dengan penuh amarah berpikir siapa sih monster ini yang menghalangi jalannya untuk menjadi kaisar. Kalau semua berjalan sesuai dengan rencana, pasti semuanya sudah berada di tangannya. Terkadang untuk menghilangkan rasa takut, membiarkan amarah menguasaimu adalah cara yang efektif. Zhu Taiyun berteriak marah, nyalahin Yowon dan mengatakan kalau Yowon adalah prajurit Wulin rendahan yang berani menatap calon kaisar di masa depan. Sebelum Zhu Taiyun melepaskan semua amarahnya, tiba-tiba tubuhnya melayang di udara membuatnya panik. Yowon mendekati Zhu Taiyun yang melayang di udara dan berkata dengan dingin kalau sepertinya dia perlu memotong lidah cerewet itu. Zhu Taiyun terkejut. Yowon melanjutkan kalau dia berterima kasih karena Zhu Taiyun telah bekerja sama dengan Black Cloud Six Martial untuk memfitnah kultus miliknya. Mendengar itu mata Zhu Taiyun melebar kaget. Tadinya dia mengira Yowon hanyalah pendekar Wulin yang dicomot asal oleh Zhu Taikan begitu saja dari klan apa aja gitu. Tapi Yowon berkata kalau dirinya berasal dari kultus iblis. Tapi gimana mungkin kultus ada di sana gitu kan, ada di istana. Saat mereka melaksanakan rencana yang dibuat oleh Dogun, Master Golok dari Blade God Six Martial dan Admiral Lim,
Mereka telah meyakinkan Zutayun kalau nggak masalah menyalahkan kultus iblis. Toh mereka tinggal jauh di wilayah selatan Sungai Kuning. Sebenarnya di mana kesalahannya? Sebelum rencana itu berhasil, kultus iblis sudah muncul di istana duluan. Zutayun mencoba menggerakkan tubuhnya tapi nggak bisa. Yobun pun berkata sangat menyenangkan bisa mengenal Zutayun. Dan sekarang waktunya Zutayun untuk membayar. Saat mengatakan itu, tangan kanan Yowun terangkat. Zutayun merasakan firasat buruk dan berteriak marah kalau dia adalah pangeran kekaisaran itu. Beraninya Yowun mau melukai anggota keluarga kerajaan. Namun belum selesai Zutayun ngomong, krak! Yowun menggerakkan tangan kanannya dan siku Zutayun patah. Bahkan tulang sikunya sampai menembus keluar. Sakit eta. Zutayun berteriak kesakitan. Yowun mendecakkan lidahnya dan berkata, emang kenapa kalau dia keluarga kaisar? Kalau keluarga kaisar sangat tinggi dan terhormat, gak seharusnya mereka melakukan trik licik begini. Benar. Para Qasim menjadi marah mendengar teriakan kesakitan Zutayun. Meski mereka ketakutan, tetapi kesetiaan pada keluarga kaisar sangat kuat. 3 Qasim yang terbakar oleh amarah menggunakan teknik pedang gelombang tinggi untuk menyerang Yowun. Ketiga pedang menjadi bergelombang seperti cambuk dan menyerang Yowun dari 3 arah. Namun tubuh mereka yang seharusnya bergerak malah berhenti tiba-tiba. Mereka bingung, gak tahu apa yang terjadi, tubuh mereka menjadi kaku seperti boneka. Dan mereka pun pucat ketakutan. Tanpa melihat pada mereka, Yowun berkata, gue anggap lu bertiga udah gak sayang nyawa lagi ya. Yowun mengangkat tangan kirinya dan membuat gerakan seperti memutar sesuatu. Seketika itu juga, leher ketiga Qasim itu berputar ke arah yang aneh dan patah. Itu adalah contoh yang ampuh untuk menanamkan rasa takut. Para Qasim Ispir menjadi pucat ketakutan, menyaksikan Yowun tidak memiliki belas kasih. Pemuda kuat luar biasa itu tidak peduli lawannya keluarga kaisar atau pangeran. Dia adalah manusia kejam yang sebenarnya. Zutayun yang sejak tadi berteriak kesakitan karena tangan yang patah berteriak marah. Beraninya lu ngelukain keluarga kaisar. Gue bakal pastiin semua pengikut kultus iblis akan gue buat menderita. Krak! Tangan kiri Zutayun pun patah. Dengan kondisinya sama seperti tangan kanannya dengan tulang sikunya yang menembus keluar. Zutayun melupakan harga dirinya sebagai anggota kekaisaran dan menangis kesakitan. Zutayun baru menyadari kalau nyawanya sedang terancam. Dia tahu kalau membuat marah pria di hadapannya ini dia akan mati. Para pendekar dari sekte Wulin akan menundukkan kepala mereka di hadapan keluarga kaisar. Tapi udah jelas Yowun gak akan menunduk pada kekaisaran. Itulah kultus iblis. Mereka sangat berbeda dari sekte Wulin. Yowun menggerakkan tangannya sekali lagi. Zutayun yang melihat itu mengkerut ketakutan mengira anggota tubuhnya ada yang bakal patah lagi. Zutayun yang telah membuang harga dirinya memohon ampunan pada Yowun. Yowun berkata dengan dingin kalau dia terus berkata omong kosong dia bakal memotong tangannya. Namun sayangnya dia gak bisa. Ucap Yowun dengan kesal. Zutayun merinding mendengar perkataan Yowun yang dengan mudahnya ngomongin potong-memotong tangan. Yowun melirik pada seseorang dan berkata, seenggaknya amarahnya udah sedikit reda dan dia akan menyerahkan putra mahkota ke pangeran sesuai janji. Yowun pun menggerakkan tangannya dan tubuh Zutayun melayang ke arah Zutaikan berada. Setelah sampai di hadapan Zutaikan, tubuh Zutayun terjatuh ke tanah. Gubrak! Yowun berkata pada Zutaikan, terserah lu tuh mau diapain. Mendengar ucapan Yowun, senyum Zutaikan sangat lebar sampai-sampai nyampe ke telinganya. Zutaikan menanyakan apa tangan Zutayun baik-baik saja. Gak ada rasa khawatir dalam pertanyaan basa-basi itu. Zutayun merasa harga dirinya telah hancur saat melihat Zutaikan memandang rendah padanya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Putra mahkota mulai menyesali pilihannya. Mereka berdua pun saling beradu mulut. Gak peduli Zutayun kalah atau menang, Zutaikan memiliki kelemahan besar. Zutaikan hanya anak dari seorang selir, bukan permaisuri.
Sekalipun Zhu Taiyun tersingkir, Kaisar pasti akan memilih pangeran ketiga yang saat ini masih kecil, Zhu Taisong. Zhu Taiyun memanggil Elder Chongsu. Meski merasa ragu dan curiga, Elder Chongsu tetap menyahut. Zhu Taiyun berbicara dengan nada memohon pada Elder Chongsu kalau dia sudah mengikuti orang yang salah. Jadi dia berharap kalau Elder Chongsu tetap memihaknya. Mendengar itu, Elder Chongsu cuma diam. Saat dia tiba di istana sebagai perwakilan Wulin, dia bisa melihat putra mahkota ini sangat ambisius. Tapi sekarang yang terlihat hanya rasa haus akan kekuasaan saja. Saat Zhu Taiyun sedang berbicara, tiba-tiba seseorang berkata kalau dia nggak akan menjadi penerus tahta berikutnya. Zhu Taiyun merasa marah, namun dia nggak punya kekuatan untuk berdiri. Tiba-tiba Zhu Taikan berlutut dan memberi hormat pada Kaisar. Dimulai dari Zhu Taikan, semua orang yang di sana berlutut memberi hormat pada seseorang yang penuh wibawa, yang mengenakan jubah emas sedang berdiri di pintu masuk. Zhu Taiyun terkejut. Bagaimana bisa Kaisar ada di kuil makam itu? Benar, orang itu adalah Kaisar Kekaisaran Demyong dinasti Ming, Zhu Taiwan. Bersambung! Sampai di sini dulu ya guys, maaf ya durasinya pendek. Soalnya kan saya juga lagi gak enak badan, ditambah lagi kantor saya juga lagi audit, jadi jiwa dan raga ini sudah keburu lelah. See you on the next video guys. Assalamualaikum, bye-bye.